Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang beriman. Seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa terjadinya bencana disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, dan adanya bencana tersebut sebagai ujian dan azab untuk manusia. Bagaimana sikap kita terhadap bencana alam yang telah terjadi? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Satu, ikhlas menerima setiap ujian dan kejadian. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami dan meyakini bahwa setiap yang ada di alam semesta merupakan sunatullah dari Allah. Semuanya berjalan atas hukum, aturan, ukuran, dan ketetapan dari Allah SWT. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Semua yang terjadi adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan dunia pada Allah SWT. Semuanya terjadi karena hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Ketentuan Allah meliputi semua yang terjadi di muka bumi, baik hal yang menyenangkan bagi manusia ataupun tidak. Namun sebagai umat Islam, kita harus ikhlas menerima setiap kejadian. Bagaimanapun kita tidak bisa mengubah hukum dan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. 2. Sebagai momen untuk evaluasi diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika ada bencana alam terjadi, sudah sepatutnya kita mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjaga dan memelihara alam dengan baik? Jangan sampai kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyalahkan alam itu sendiri, atas segala bencana yang terjadi. Usaha yang dapat kita lakukan yaitu, jika kita sebagai masyarakat biasa, kita bisa memperbaiki kebiasaan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari terhadap alam dan lingkungan. Jika kita sebagai orang yang berkuasa dan memiliki pengaruh besar, kita bisa membuat kebijakan dan mengevaluasi apakah selama ini sistem dan tatanan yang kita bangun sudah benar dan tepat atau belum. 3. Menghindar saat terjadi bencana. Sikap seorang muslim jika terjadi sebuah bencana, yaitu harus berusaha untuk menghindarinya, bukan malah berdiam diri dan pasrah dengan keadaan. Jika kita merasa mampu untuk berbuat sesuatu bagi banyak orang, maka lakukanlah. Akan tetapi jika kita merasa tidak mampu, maka segeralah menghindar dan mencari perlindungan. Jangan sampai kita ceroboh dan malas menambah beban bagi para petugas penyelamat bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati kita agar tidak melampaui batas, agar bumi ini bisa terjaga dengan baik. Seperti yang disampaikan dalam ayat berikut. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yaitu mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 151-152. 4. Tidak melakukan hal-hal yang dapat memancing bencana lebih besar lagi. Jika bencana sudah terjadi, maka sudah sepatutnya kita tidak memancing murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan hal-hal yang memperburuk keadaan. Penyelesaian bencana harus dilakukan dengan rasional,
dan ilmu pengetahuan yang benar, yaitu oleh ahlinya. Selain itu, janganlah juga berbuat syirik atau meminta pada selain dari Allah SWT. Orang-orang zalim akan mendapat hukuman yang tidak mereka perkirakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Al-Quran Surah Al-Hashr ayat 2. Dalam Al-Quran, yang termasuk orang-orang zalim diantaranya yaitu orang-orang yang melampaui batas, mulai dari menganiaya diri sendiri dan orang lain, menumpahkan darah dan mengusir suatu kaum dari kampung halamannya, menuduh berzina wanita baik-baik, memakan harta dengan jalan yang batil, bermewah-mewahan, berbuat kerusakan di bumi, dan lain-lain. Di saat seperti itu, maka kesempatan kita untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, untuk mendapatkan perlindungan, ketentraman, dan kedamaian. Kita memohon kepada satu-satunya Tuhan semesta alam, bukan kepada hal lain yang mengundang sikap menyekutukan Allah. 5. Bersikap empati, membantu dan peduli terhadap sesama. Itsar adalah sikap mendahulukan saudaranya sendiri, seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansar saat di Madinah. Pada zaman Rasulullah SAW dulu, mereka saling membantu, saling mendahulukan, dan tidak bisa jika melihat ada saudaranya yang sakit, terkena masalah, atau bersedih. Dari Abu Musa R.A., Rasulullah bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Betapa indahnya jika kita pun bisa berlaku hal tersebut, apalagi terhadap saudara-saudara yang terkena bencana. Kita bisa memberikan bantuan berupa harta, tenaga sebagai relawan, dukungan, semangat, bahkan doa untuk mereka. Kita bisa merasakan bagaimana jika kita di posisi mereka yang terkena bencana. Tentu hal-hal tersebut sangat kita butuhkan sekali. Masya Allah, itulah kelima sikap yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim jika menghadapi bencana. Semoga kita bisa mengamalkannya, dan negeri tercinta Indonesia segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana yang terjadi, khususnya bencana gempa bumi yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Mari bersama membantu korban Cianjur yang terdampak gempa dengan semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.